Terkenal dengan gayanya yang begitu parlente, kini sebuah masalah justru kembali menghampiri pengacara kondang Hotman Paris, yang mana dirinya kini baru saja dilaporkan atas unggahan di media sosial yang dinilai bermuatan asusila. Laporan tersebut pun telah dibuat dan disampaikan oleh pengacara Rasman Arif Nasution yang telah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, lantaran Hotman dituding telah melanggar kode etik advokat. Lantas, seperti apakah penjelasan Rasman Arif Nasution mengenai pihaknya yang ingin meneruskan kasus ini ke ranah hukum? Kita akan berangkat ke Polda Metro. Saya sudah kasih beberapa data ke Dirkrimsus. Saya sudah komunikasi dengan Kasubdit dan Kanit. Tiga-tiga sudah saya komunikasi. Bahkan ke Pak Kapolda sudah saya WA langsung. Kita sering komunikasi dengan mereka. Bukan karena kita mengatakan bahwa kita berkawan, bukan. Ini masalah aspek pembicaraan. Kita komunikasi dulu, kan ada di sana konselingnya. Jadi kita diskusi dulu sama mereka gitu. Kita diskusikan, kita lihat seperti apa. Kalau LP atau apa, tetap kita masukkan Dumas gitu, Arinda. Betul. Karena Dumas dan LP sama. Karena saya tahu Pak Kapolri itu dia menangkap bukan saja malah dari LP, dari Dumas yang banyak sekarang diproses. Nah, salah satu poin di dalam kami beracara atau kami di luar acara di persidangan litigasi atau non litigasi disebut di situ bahwa kami menilai perbuatan saudara Hotman Paris Hutapea telah melanggar, diduga telah melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Perbuatan tersebut juga melanggar kode etik advokat sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 huruf G yang berbunyi advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, yaitu officium nobile. Apakah mulia meluk-meluk orang depan orang ramai? Kau kalau punya bini mau 100 pun bantai di kamar tak ulali orang. Atau ada ribut-ribut. Nah, jadi nanti kita akan pajang foto-fotonya. Kemudian bahwa pasal 3 huruf G dalam penjelasannya menegaskan kepada seluruh advokat di Indonesia untuk harus menjaga sikap dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja waktu beracara. Dimanapun dia pakai jas masuk pak, peluk cewek, peluk ini, peluk itu. Nah, nanti kita jelasin. Inilah kode etik kami. Nah, oke. Nah, berikutnya setelah kita dari Polda, kami akan mengantar surat ke DPN Pradi. Kita sudah koordinasi dengan yang senior, Bang Muarakarta. Kita akan antar surat ini. Nggak ada orang di sana, sudah koordinasi, katanya ada wasekjen. Kita akan antar ke sana. Kita akan minta agar DPN Pradi dalam ini, majelis kehormatannya, supaya memanggil saudara Hotman Paris Hutapea dan menghadirkan kita. Ini sama dengan gelar perkara juga di Polri. Boleh kan? Kalau hanya mereka saja nggak tahu kita seperti apa. Nah, jadi kita ini atas nama lawyer, kepribadian kita bergerak. Nah, ini yang untuk saudara Hotman Paris. Kemudian tentang bagaimana dia, foto mana, seperti apa nanti akan dijabarkan. Nah, kemudian tentang Richard Lee. Ini sekali jalan ya. Karena ini rangkaian gitu. Ini bukan dendam pribadi, bukan. Ini bukan dendam pribadi. Kalau terhadap Hotman Paris, kita gerah dengan perlakuannya. Begitu, Dinda ya? Betul. Nah, yang ketiga, saya menduga dia dengan Richard Lee satu rangkaian. Ini ada 2 kasus ini. Saya menduga keras, dia mengganggu saya. Mengganggu sehingga klien saya lepas dari saya. Dan saudara Richard Lee tidak mau sebut sampai sekarang siapa itu invisible hand itu. Orang yang di luar itu yang tidak kelihatan katanya dia yang menangguhkan dia sampai sekarang. Mana dia? Karena saya sudah tanya Pak Kapolda langsung, dari Krimsus langsung, sudah saya tanya juga dengan Kasubdit dan Kanit, tidak ada. Hanya surat saya. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Karena Richard saya tahu sebelum dengan saya. Kekuatannya sampai di mana, koneksinya sampai di mana. Kita tahu kok. Nah, terhadap Richard Lee ini, saya sudah clear urusan di polisi. Ini adalah asli saya, ya. Karena coba lihat tuh, mana itu udah juga tuh, ya. Karena jangan lupa, saya ini bukan hanya sebagai pengacara,
Saya adalah pemegang saham di suatu klub yaitu Holy Week yang punya 38 outlet. Night club atau klub pertama di dunia dengan 38 outlet. Dan saya minimum 2 atau 3 kali seminggu harus mengunjungi. Tentu kalau kita ke klub, ke bar, masa sendiri? Ya inilah kadang-kadang saya mau dancing begini. Jadi kalau ada yang nyinyir-nyinyir, kalau ada yang nyinyir dibilang itu pornografi, mau saya ditanggapin. Jawabannya gini. Ini, jangan lupa ini Dr. Hotman Paris, cum laude, 36 tahun pengalaman. Jadi untuk musuh-musuhku, pada waktunya akan saya hadapi kau. Panasnya kasus yang melibatkan Hotman Paris yang dituding melanggar kode etik terkait dugaan konten asusila kini kembali memanas lantaran Rasman Arif Nasution juga mengungkapkan suatu hal yang mana dirinya kini memiliki suatu bukti bahwa Hotman Paris kini telah mengundurkan diri sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang biasa disebut sebagai Peradi. Dengan adanya bukti tersebut, pengacara Rasman Arif Nasution pun kini benar-benar yakin jika Hotman Paris kini telah mundur sebagai anggota Peradi. Lantas, seperti apa penegasan dan bukti yang ditunjukkan oleh Rasman Arif Nasution mengenai Hotman Paris yang mengundurkan diri sebagai anggota Peradi? Nah, di sini saudara Hotman Paris Hutapea ternyata ya, dalam kerangka berpikir kami ini, dia sudah berpindah organisasi advokat. Di sini dia menyerahkan serah terima KTA kepada advokat top Indonesia. Saya nggak ngerti nih ada top Indonesia. Nah, dari Hotman Paris Hutapea SHM Hum diberikan langsung oleh Presiden DPN Indonesia, Dewan Pengacara Nasional, DPN, Dewan Pengacara Nasional, oleh Dr. Faizal Hafid SHMH, bersinergi untuk menciptakan negeri yang maju dan lebih baik. Ini DPN Pradi, DPN Dewan Pengacara Nasional yang di sini disebut sebagai sebuah pengacara, artinya organisasi top. Nah, saya menduga saya bukan orang Pradi dan Ibu Eli Danetti ini orang Pradi dan managing partner saya adalah Pradi dan itu semuanya orang pimpinannya Pak Otto Hasibuan. Meskipun Pradi hari ini ada beberapa, ada Pradi Pak Otto Hasibuan, ada Pradinya Pak Luhut Pangaribuan, ada Pradinya Pak Junifer Girsang, dan ada satu lagi organisasi yang juga besar yaitu KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, itu saya vice presidennya dan ada lagi KAI Cucu. Meskipun sekarang sedang kami gugat. Tapi dalam kerangka berpikir kita yang sehat, bahwa organisasi Pradi dan KAI lah yang dilihat orang saat ini sebagai organisasi besar. Nah, sekarang ada tumbuh beberapa organisasi baru. Nah, tentang keabsahan ini pun kami akan uji. Nah, tetapi yang serius dari persoalan ini adalah kalaulah benar Saudara Hotman Paris sudah keluar dan meninggalkan Peradi, ini menurut kami ya pelecehan. Kenapa? Karena dia meninggalkan dengan serta-merta, padahal kita tahu betul bahwa Majelis Kehormatan Nasional Peradi baru saja sidang hasil dari laporan Bang Hotman Sitompul. Di situ mengatakan bahwa saudara Hotman Paris Hutapea tidak bersalah, kira-kira begitu. Ya. Tapi begitu kami preskon, kemudian saudara Leo Situmorang bicara di sini, malamnya begitu ya Rinda ya. Ya. Pak Otto Hasibuan menelpon langsung saudara Leo Situmorang. Nanti bagaimana ceritanya beliau akan jelaskan. Tapi kaitan dengan ini gitu. Nah, apakah Pak Otto Hasibuan dia bicara kepada Hotman Paris bahwa you ini sekarang sudah nimbul masalah nih. Sudah gerak ini orang pengacara-pengacara di Indonesia. Mungkin begitu ya. Sehingga dia cari perlindungan hukum. Dan ini akan kita kejar karena jangan lupa saudara Hotman bahwa saudara boleh berorganisasi DPNK, Peradika atau kami KAI dan lain-lain. Tapi yang pasti kita sama-sama lawyer. Sumpah kita satu, yaitu officium nobile, pekerjaan yang mulia. Jelas ya? Jadi
menurut kami, saudara Hotman Paris ini makin enak mengejarnya. Peradi akan kejar dia, KAI akan kejar dia, dan DPN Indonesia kita mau lihat apakah orang seperti ini di backup atau tidak oleh mereka. Karena ini sudah dianggap meresahkan kita sebagai lawyer. Oke, saya bicara faktualnya saja ya.